Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Kita meyakini bahwa semulia-mulianya orang adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita juga memahami bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita meyakini bahwa seandainya umat Islam, kaum muslimin di Indonesia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Tapi jika kita melihat sekarang mengapa nampaknya itu belum terjadi, maka mungkin kita bisa memulai ikhtiar ini dengan memeriksa sejauh mana amal Ramadan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Ramadan ini sudah disetting oleh Allah untuk menjadi sebuah mesin, sebuah wasilah, sebuah alat agar menjadikan orang-orang, bahkan secara umum karena ini berlaku untuk seluruh orang-orang yang beriman, akan mendekati kepada ketakwaan, bahkan betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Maka agar Ramadan kita menjadi lebih baik dan agar kita setelah Ramadan menjadi orang yang jauh lebih baik, mari kita periksa. Kalau dalam manajemen mungkin kita mengenal ada input, proses, dan output. Output yang kita harapkan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Proses yang sudah Allah sediakan adalah menjalankan saum. Dan input yang harus kita periksa dan maksimalkan adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Inputnya keimanan kita, prosesnya adalah saum Ramadan, outputnya adalah ketakwaan yang kita harapkan. Jika input baik, proses tidak baik, error, maka hasilnya juga tidak akan baik. Jika inputnya error, prosesnya mungkin terlihat baik, tetapi outputnya biasanya juga tetap error. Dan sejatinya bahwa yang bisa kita upayakan hanya di dua hal ini, input dan proses. Karena perkara hasil sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Kita bertawakal terhadap hasilnya seperti apa. Yang penting kita memeriksa inputnya benar dan prosesnya juga benar. Pertama, input, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka mari kita periksa, apakah hati kita terpanggil ketika dipanggil menjelang bulan Ramadan, mendengar datangnya kewajiban bulan Ramadan, merasa terpanggil, kemudian terlebih apakah kita merasa bahagia dengan segala janji yang sudah Allah sampaikan kepada kita, di mana pahala dilipat gandakan, di mana amalan sunnah dinilai sebagai amalan wajib, di mana di bulan ini kita akan punya kesempatan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana kita meyakini bahwasanya dengan Ramadan ini kita bisa dibebaskan dari api neraka. Apakah kita terpanggil dan berbahagia untuk menyambut itu semua? Orang yang beriman tidak akan merasa Ramadan ini hanya sekedar beban, hanya sekedar kesusahan, kebingungan, tidak. Apapun kondisi kita sekarang, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kekurangan, semua itu tidak menjadi masalah bagi orang yang beriman, yang selalu punya harapan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita periksa input kita.
Manfaatkan keimanan kita walaupun sebesar biji sawi untuk betul-betul khusyuk menerima dengan pasrah kewajiban yang Allah telah bebankan kepada kita. Bahkan lebih jauh dari itu, berbahagia dalam menyambut Ramadan. Yang kedua, kemudian kita periksa prosesnya. Allah sudah menjanjikan, sudah menggariskan, kalau kamu saumnya benar, puasanya benar, insya Allah kamu menjadi orang yang bertakwa. Secara sederhana saya melihat bahwa saum Ramadan ini mendidik kita dua hal penting yang kita harus periksa, kita optimalkan, kita kerjakan, yang dengan dua hal ini insya Allah bisa membawa kita kepada keselamatan di bulan Ramadan, bahkan kesuksesan kemajuan kita selepas bulan Ramadan. Apa pelajaran paling berharga dari Ramadan? Hanya dua. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kedisiplinan. Kejujuran, bukankah kita bisa saja bahwa di tengah kerumunan orang, kemudian kita pergi dulu barangkali ke toilet, atau pergi dulu ke tempat yang mojok yang tidak ada orang yang melihat, kemudian kita minum sedikit atau makan sedikit, kemudian kembali ke kerumunan dan orang lain tidak tahu bahwa kita telah batal saum? Kita bisa melakukan itu, tetapi mengapa tidak kita lakukan? Kita dididik menjadi orang-orang yang jujur di Ramadan ini. Yang kedua, perihal kedisiplinan. Bayangkan oleh kita, anggap saja waktu berbuka itu pukul 6, azan maghrib itu pukul 6.00 tepat. Kemudian taruhlah kita jam 17.50. Kalau seandainya kita mereguk sedikit minuman, apakah batal? Pasti batal. Dengan sadar tentu saja ya. Apakah kita kemudian mengambil satu biji kurma dan mencicipinya sedikit? Apakah itu batal di pukul 17.55 barangkali? Batal. Bagaimana kalau 17.58? Batal. Bagaimana kalau 17.59? Kita mendahului adzan, mendahului waktu 1 menit, apakah batal? Batal. Maka kita berupaya untuk disiplin agar tidak membatalkan ikhtiar yang sudah kurang lebih berjam-jam itu. Kemudian karena kelalaian kita, karena ketidaksabaran kita, karena ketidakdisiplinan kita, kemudian kita membatalkan saum kita. Sayang sekali. Maka umat dididik untuk jujur dan disiplin Ramadan ini. Dan negara ini yang sekarang diproyeksikan masih saja negara berkembang, belum maju-maju. Salah satu hal yang hasil survei mengatakan, negara kita ini negara yang hipokrit. Apa itu hipokrit? Hipokrit itu munafik. Kalau ditanya warganya, disurvei warganya, apakah menurut Anda agama itu penting? Pasti 80-90% survei membuktikan mereka akan menjawab agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tetapi ironisnya, ketika disurvei lagi tentang perilaku keseharian mereka, tentang buang sampahnya, tentang tidak korupsinya, tentang tidak nepotismenya, tentang tidak curangnya, ternyata banyak kaum muslimin yang abai terhadap itu, dan mereka masih saja tanpa sadar atau dengan sadar melakukan itu. Itu ciri negara umat yang hipokrit, yang munafik. Mereka mengerti, mereka yakin bahwa agama ini sangat penting, tetapi dalam prakteknya mereka jauh dari nilai-nilai agama. Maka pantas jika kita sekarang meyakini kalau Ramadan ini kita jalani dengan sebaik-baiknya, jujur kepada Allah bahwa kita betul-betul menjaga seluruh indera kita, mengendalikan indera kita agar tidak membuang pahala di bulan Ramadan, tidak membatalkan pahala Ramadan sebaik-baiknya. Kemudian kita disiplin memenuhi segala agenda Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini pun akan membawa kemajuan, kesuksesan bagi diri kita pribadi maupun bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya Lutfi Rahman, Sekretaris MPD Kabupaten Bandung, menyampaikan marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.